kita wudhu di sungai, kita ada di sungai, kita wudhu. Walaupun kita di dalam air, kita tidak boleh memboros-boroskan menggunakan air untuk berwudhu. Pertanyaannya, kan banyak air, prinsipnya bukan itu banyak atau tidak sedikit air, tapi kita dilatih dalam Islam untuk menghemat menggunakan air. Bapak Ibu rahimahullah, kita tahu sekarang ya, rakyat Palestina sangat menderita. Mereka kekurangan air. Sumber air itu sudah dirusak oleh tentara Zionis Israel. Makanya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini, relawan Palestina, minta sumbangan dana untuk beli pompa air di Palestina. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada iklan yang baik itu jangan sedikit tonton, dengarkan, resapi apa iklan, menambah iman kita. Contohnya Buya Yahya mengiklankan donasi membangun pondok pesantrennya di Cirebon. Dalam menyampaikan iklan itu banyak kata-kata hikmahnya, banyak dakwahnya, ada unsur dakwahnya. Dan yang penting lagi, Buya Yahya itu punya YouTube sendiri. YouTube itu ada ada bayarannya. Kalau sampai sekian yang menonton dibayar. Nah, membayarnya itu dibayar oleh YouTube itu tergantung iklannya. Semakin banyak iklan di YouTube itu, semakin banyak hasil uang yang diperoleh oleh YouTube. Nah, kita bersedekah tidak uang. Bersedekah hanya menonton iklan YouTube, tentunya iklan-iklan yang Islami. Tapi kalau iklan-iklan yang membuat dosa, skip aja. Contohnya apa? Iklan pinjol. Yang sedihnya itu di grup Muhammadiyah ada tausiah, ada iklan. Iklannya iklan pinjol atau iklan judul lain. Nah, itu tidak usah ditonton, skip aja. Itu tentang YouTube, iklan di YouTube. Bapak Ibu rahimahullah, sampai di sini sudah selesai cara mandi wajib menurut KPT Muhammadiyah. Mohon maaf Bapak Ibu, di bawahnya itu ada kesalahan, salah tulisnya. Masjid Babul Jannah Ketanggungan Yogyakarta, Sabtu Wage. Itu maaf keliru. Saya salah lihat tanggal, yang betulnya Ahad Kliwon 1 Muharram 1446 Hijriah, 7 Juli bukan
alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, mungkin tentang wudhu ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa Pak? Oh. Apa? Oh ya, ini kan kalau dalam hadis kan ada Pak ya. Pasti ketika itu di zaman Nabi ada. Nah, berhubung kita punya air bidara, tidak usah. Jadi kita beragama itu melaksanakan ibadah itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Islam itu mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan. Islam itu sesuai dengan keadaan situasi, keadaan setempat. Contohnya Bapak Ibu, Nabi mewajibkan umat Islam membayar zakat fitrah pakai gandum. Kita tidak ada gandum. Nah, kita membayar zakat fitrah dengan beras. Dikiaskan gandum dengan beras. Kenapa? Sama-sama makanan pokok. Kalau gandum makanan pokok orang Arab, kita orang Indonesia makan beras. Nah, baru saya ingat Bapak Ibu, ya, mohon maaf, tradisi Jawa itu mandi kembang. Mungkin dulu membaca hadis Nabi pakai daun bidara ini. Daun bidara diganti dengan kembang atau bunga. Untuk mengharumkan niatnya boleh saja, sah-sah. Tapi kalau mandi kembang untuk tujuan tertentu, contoh maaf, untuk tidak diganggu jin, nah itu nggak boleh. Namanya syirik, mensekutukan Allah. Dengan mandi kembang ini kita terhindar dari gangguan jin, tidak boleh. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, pernah saya singgung dalam acara manten, sebaiknya kita menurut tuntunan Rasulullah. Jangan sekali-kali kita melanggar tuntunan Rasulullah atau syariat Islam. Contohnya apa? Injak telur, mubazir. Bagaimanapun itu mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanus syaitan. Sesungguhnya mubazir itu adalah teman setan. Maka setan lebih kafir. Setan itu kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau maaf, kita melaksanakan sunnah Nabi pernikahan, tapi mantennya malah berdosa. Dosanya kenapa? Tidak sholat. Saking banyak tamunya itu, zuhur sudah masuk, masih di pelaminan sampai asar. Harus tegas. Mantennya itu sholat dulu, baru bersanding lagi.
Tapi alhamdulillah ya, di Jogja ini dari asuh jam 10 sampai 11, jam 11 sampai 12 2 bagus itu. Jadi kadang-kadang daerah-daerah lain itu mandinya tidak sholat. Bagaimana sholat? Repot. Dan dandannya banyak sekali. Nanti tak alasannya, nanti nggak dandan lagi. Jadi lebih penting dandan daripada mengharap Allah merasakan kewajiban Allah. Di awal membina kehidupan berumah tangga sudah berani melanggar aturan Allah, tidak melaksanakan sholat. Begitu Pak ya. Mungkin ada yang lain. Bapak Ibu ya, umpama ada suami istri entah di hutan atau di mana kumpul, tidak punya air, tidak ada air. Kalau mau sholat tidak ada air, tayamum. Ini kan tidak berhadas besar, junub. Bagaimana caranya? Caranya guling-guling di tanah. Cara mandi junub. Kalau wudu hanya tangan, hembus, muka, telapak tangan, itu tayamum mau sholat. Tapi kalau mau sholat setelah kumpul mesti nggak ada air ya guling-guling di tanah itu menurut hadis. Jadi semuanya ada jalannya. Kasih Allah. Sama dengan manten baru pas puasa nggak kuat kumpul, lapor ya Rasulullah, saya kan kuat puasa kumpul. Nah kamu bayar kafarat, bayar denda. Dendanya apa? Dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari saja saya tak kuat, apalagi 2 bulan. Ya sudah, kamu kasih makan anak yatim 60 orang, fakir miskin, anak yatim. Ya Rasulullah, di kota Makkah ini yang paling miskin saya. Ya sudah pergi. Artinya apa? Nabi sudah memaafkan kafaratnya. Jadi enak Bapak Ibu, yang Islam itu tidak susah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, rahimahullah, walaupun waktunya masih lama Pak ya? Berapa? Oh ya, pasti enggak lama. Ya, cukupkan sekian dulu. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan, kekurangan, kelupaan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum